Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati seluruh Dewan Juri, para pejabat struktural di Bawaslu Republik Indonesia, seluruh kawan-kawan semua yang hadir pada pertemuan kita kali ini. Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu nanti akan memaparkan pengalamannya terkait dengan evaluasi dan peningkatan keberlanjutan. Kami dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur ada 3 orang, saya Awaris, ada Ibu Dewita Hayu Sinta, ada Bapak Rusmi Fahrizal Rustam, tetapi kalau beliau panggilannya tidak ada hubungannya dengan nama, biasa dipanggil Pak If. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya mohon kawan-kawan operator untuk menayangkan video yang sudah kami sampaikan, dan nanti ketika menit 1:19 detik itu tolong dijeda. Silakan Mas. Menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh Saudara Abdul Haq MM kepada sebagai pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Kabupaten Pamekasan sebagaimana putusan Bawaslu Republik Indonesia nomor 26 dan seterusnya. Demikian yang mulia. Terima kasih. Saya kira keterangan Bawaslu ini membantu sekali karena setiap keterangan, setiap poin dipikirkan dengan buktinya. Sumeneb 2 Bojonegoro itu ditandatangani oleh saksi pemohon yang mulia. Oke, terima kasih. Ini kayaknya Bawaslu lebih bekerja dibanding KPU ini. Terima kasih. Jadi pada tahapan pemilu 2024 yang lalu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu berdiskusi bahwa Bawaslu yang mendapatkan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu perlu membuktikan dirinya bahwa mandat itu telah ditunaikan. Oleh karena itu kami berpikir bersama-sama di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, lalu tercetuslah ide tentang rumah data. Rumah data itu adalah satu rumah di mana itu bisa kita gunakan sebagai penyimpanan data seluruh produk pengawasan kami. Yang kedua, rumah data itu juga berfungsi sebagai alat kontrol yang bisa kita lakukan untuk melihat apakah jajaran kami hingga tingkat Panwascam dan PKD itu telah menunaikan tugasnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu. Setelah usainya pemilu dan pilkada, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah mengumpulkan produk pengawasan lebih dari 1 juta bundle. Kami punya form A. Di pilkada itu 830.000 lebih. Itulah sebenarnya yang sudah kami kumpulkan, dan itulah mengapa Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada saat memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi mampu menyediakan data hingga 50.000 TPS dari 60.751 TPS. Pasca pemilu, kami semua di Bawaslu Provinsi Jawa Timur beberapa kali berkumpul untuk melakukan evaluasi. Apakah yang sebelumnya sudah kami lakukan seluruhnya berlangsung baik, dan apa yang tidak berlangsung baik. Dan kami menggunakan metode tertentu yang metode itu nanti tidak saya jelaskan, tetapi dijelaskan Mas Rusmi. Silakan Mas. Mic-nya ini. Terima kasih Ketua. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mendapatkan tema yang sangat penting, strategis, evaluasi kinerja dan peningkatan berkelanjutan, continuous improvement. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistem tentang hasil kerja seluruh jajaran kami di Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan juga 38 Bawaslu Kabupaten Kota yang ada di Jawa Timur. Sekarang target kami di tahun depan ada 31 satker dari 38. Kalau sekarang masih 20. Kenapa harus dilakukan evaluasi?
Dengan evaluasi kinerja, kita mengetahui kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan juga kelebihan kita dalam melakukan di jajaran pengawasan dan juga di struktur organisasi. Proses evaluasi kinerja itu untuk menentukan arah ke depan, bagaimana kami melanjutkan keberlanjutan organisasi ini, peningkatan dari tahun ke tahun lebih baik. Dengan forum yang bernama rapat pimpinan, visian, rapat kewilayahan. Kebetulan kami di Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini jumlah anggotanya 7. Ada 6 korwil yang mulai dari daerah Arek, Matraman, Madura sampai Tapal Kuda. Ya, agak ini. Ya, lanjut. Next. Kita tahu bahwa di pengelolaan organisasi modern saat sekarang ada 2 pilar yang menentukan keberhasilan suatu manajemen organisasi. Yaitu pertama tadi, evaluasi kinerja. Yang kedua, peningkatan berkelanjutan atau continuous improvement. Lanjut. Semuanya berorientasi pada efektivitas, akuntabilitas, dan efisiensi untuk perkembangan organisasi ke depan. Ya, ini tadi evaluasi kinerja penilaian secara sistematis yang sedang telah kami lakukan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita punya rumah data, di mana rumah data kita mampu menampung 1 juta lebih dokumen Form A, dari mulai pemilu 2024 sampai dengan pilkada 2024. Semua jenis pelanggaran bisa kita lihat di rumah data kita. Lanjut. Tujuan evaluasi kinerja, kita mau melihat, memantau efektivitas pengawasan di seluruh jajaran kami di 38 Bawaslu Kabupaten Kota. Yang kemarin di pemilu ada seperti yang disampaikan oleh Ketua tadi, ada TPS sejumlah 60.751 TPS, di mana kami mendapat pujian dari Mahkamah Konstitusi karena pengawas kami yang paling bawah PTPS bisa menyampaikan 1 kali 24 jam Form A pada waktu rekap, pemungutan, dan penghitungan suara. Kedua, kita mau menjamin akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan layanan publik. Selanjutnya, partisipasi publik dalam pengawasan. Selanjutnya, dampak terhadap integritas pemilu, perbaikan berkelanjutan, kualitas pemilu. Yang selanjutnya menjadi modal kami dalam mengambil kebijakan strategis di masa depan. Lanjut. Untuk melakukan ini semua, kami memakai satu metode yang bernama working standard. Nah, kenapa kami memilih yang nomor 5 dari 9 metode itu? Karena dari hasil riset dan juga pengetahuan kami, lembaga-lembaga pemerintah bukan seperti perusahaan besar yang bisa menggaji karyawannya besar. Makanya yang dipakai adalah metode ini. Ini metode standar karena minimal. Jadi melihat kemampuan SDM-nya di tahap kecerdasan rata-rata. Jadi kita tidak bisa ngambil orang cerdas di Bawaslu. Jadi SDM-nya ya cukup rata-rata sesuai dengan standar yang kita maui. Ya. Lanjut. Ini. Jadi metode ini membandingkan kinerja setiap staf SDM, sumber daya manusia yang ada di jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga kabupaten kota, di mana kita mengharapkan hasil pekerjaan mereka itu sesuai dengan standar minimal yang kita tetapkan. Yang ujungnya ada perbaikan, ada SOP yang jelas, baik dari sisi pengawasan pemilu maupun administrasi perkantoran. Lanjut. Untuk melaksanakan metode working standard ini ada beberapa analisis yang kita pakai. Yang pertama analisis kuantitatif. Sebagai contoh ini masalah produktivitas, efisiensi waktu, seperti jumlah laporan yang ditangani, tingkat kehadiran staf pengawas, jumlah penanganan pelanggaran yang diselesaikan. Nah, karena kami Bawaslu Provinsi Jawa Timur mempunyai rumah data, ini bisa menjadi modal kita ke depan untuk
melakukan pengawasan penindakan dalam pemilu maupun pemilihan daerah atau pilkada. Kedua, analisis kualitatif adalah contoh sikap netralitas, integritas pengawas pemilu, kepuasan masyarakat terhadap pengawasan, dan kualitas koordinasi antar lembaga di luar Bawaslu. Yang ketiga, benchmarking, analisa perbandingan, yaitu kita mau melihat perbandingan kualitas pengawasan maupun administrasi perkantoran dari pemilu ke pemilu, mulai pemilu 2019 sampai 2024. Itu kita lakukan. Bagaimana cara kita melakukannya? Seperti kami jelaskan tadi, kita di Bawaslu Jawa Timur itu ada, baik itu di masa tahap maupun masa sekarang post-eleksi, punya rapat koordinasi pimpinan, punya rapat pimpinan, rapat kewilayahan. Semua persoalan-persoalan ini kita bahas dalam forum itu untuk mencari meninventarisir masalah dan mencari solusi atas masalah. Selanjutnya, analisis efektivitas dan efisiensi. Ini berguna untuk menjamin akuntabilitas pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, ini mic-nya mengenai rencana ke depan, bagaimana kita mau meningkatkan peningkatan berkelanjutan, nanti akan dijelaskan oleh kawan saya yang anggun dan cerdas, Bu Dewita Ayusinta. Monggo Bu Dewita. Terima kasih Pak Rusmi yang terpelajar dan juga menjadi teladan kami. Ya, nah selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang peningkatan berkelanjutan. Next. Peningkatan berkelanjutan adalah proses identifikasi, analisis, dan perbaikan terus-menerus terhadap proses dan sistem dalam sebuah organisasi. Dalam konteks ini adalah Bawaslu. Next. Prinsip utama peningkatan berkelanjutan pada organisasi dan atau lembaga, yang pertama adalah fokus pada proses. Jadi bagaimana kita melakukan perbaikan, itu adalah berfokus pada proses, memperbaiki proses untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian partisipasi dari seluruh pihak. Nah kalau dalam konteks Bawaslu, tentu saja kami di Bawaslu Provinsi Jawa Timur harus melibatkan mulai dari jajaran pimpinan sampai dengan sekretariat, mulai dari yang permanen sampai dengan yang ad hoc. Kemudian data driven. Nah, data driven ini seperti yang disampaikan oleh Pak Waris dan juga Pak Rusmi tadi, bahwa kami memiliki cukup banyak data di Jawa Timur, maka dari itu perbaikan, peningkatan berkelanjutan itu dimulai dengan data yang valid dan solid. Nah, data inilah yang kemudian kami gunakan untuk mengambil keputusan, membuat rencana-rencana perbaikan dan peningkatan ke depan. Kemudian selanjutnya, inovasi dan kreativitas. Mendorong inovasi untuk mencapai perbaikan. Maka kami mendorong SDM kami untuk memiliki kreativitas, meminta pendapatnya, memberikan ruang untuk berekspresi, sehingga ada inovasi-inovasi, salah satunya adalah rumah data. Kemudian berorientasi pada pemangku kepentingan. Dalam hal ini tentu saja Bawaslu, kemudian sesama penyelenggara pemilu, kemudian juga ada pemilih, masyarakat, dan juga stakeholders yang lain. Iteratif dan berkelanjutan dalam bentuk perubahan kecil, terukur, dan terus-menerus, sehingga perbaikan peningkatan berkelanjutan ini merupakan suatu bentuk yang cycle. Dia merupakan siklus yang terus-menerus tidak pernah berhenti. Next. Nah, ada beberapa metode peningkatan berkelanjutan di dalam modul klaster 8, dan ini hanya beberapa yang kami sampaikan. Apabila kami sampaikan semua kayaknya sampai Isa ini kira-kira. Nah, cukup kami ambil 4 saja metode Kaizen. Kaizen ini adalah istilah dalam bahasa Jepang, perubahan kecil yang terus-menerus. Kemudian juga ada metode PDCA, ini adalah kepanjangan dari Plan, Do, Check, dan Act. Kemudian metode Six Sigma dan metode BPR, Business Process Re-engineering. Selanjutnya, di sini kami akan lebih menekankan pada PDCA, yang ini kami terapkan di proses. Nah, peningkatan berkelanjutan ditentukan dari kinerja yang juga berkelanjutan.
Yang tidak dapat dipisahkan dari evaluasi kinerja yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusmi, yang sistematis dan berorientasi pada hasil. Kemudian manajemen kinerja untuk peningkatan yang berkelanjutan. Nah, ini merupakan suatu tahap yang simultan, saling berkelanjutan dan saling terkait satu dengan yang lain. Next. Nah, peningkatan berkelanjutan di Provinsi Jawa Timur kami menggunakan metode PDCA. Yang pertama, mungkin saya perlu jelaskan dulu apa itu dan bagaimana PDCA. Yang pertama adalah plan, menetapkan tujuan perbaikan, mau kemana, mau dibawa kemana perbaikan ini. Kemudian menganalisis kondisi saat ini dengan data-data yang kami miliki dan juga masukan dari seluruh stakeholders, mengidentifikasi akar penyebab, kemudian menyusun rencana tindakan perbaikan. Dan seluruh proses rencana ini juga melibatkan seluruh jajaran kami. Kemudian selanjutnya adalah do, pelaksanaan, implementasi rencana perbaikan, kemudian melatih staf terkait dengan perbaikan yang akan kami lakukan, mengumpulkan data pelaksanaan, kami mendokumentasikan seluruh kegiatan dan pelaksanaan dari rencana kerja kami. Selanjutnya adalah cek. Cek ini bagaimana membandingkan data sebelum dan sesudah program dilaksanakan, kemudian mengukur apakah target tercapai, dan mengidentifikasi hambatan baru. Jadi kami mengidentifikasi apakah ada hal-hal baru saat kami melaksanakan rencana-rencana yang sudah kami buat. Kemudian selanjutnya adalah act, tindakan. Tindakan ini apabila berhasil, maka ada praktek baru di lembaga kita yang menjadi standar ke depan. Next. Manfaat dari PDCA, kenapa kami lebih milih PDCA ya? Yang pertama mendorong perbaikan berkesinambungan melalui siklus iteratif, kemudian menjamin keputusan berbasis data dan fakta, bukan hanya asumsi, apalagi berdasarkan hanya perasaan, begitu. Memberi ruang eksperimen terukur sebelum implementasi dalam skala besar, jadi memang ada eksperimen-eksperimen dalam skala-skala yang lebih kecil yang kami lakukan. Apabila berhasil dan memang kita sudah perbaiki, maka kita buat menjadi skala yang lebih luas. Meningkatkan keterlibatan semua staf, semua jajaran, karena setiap tahap dapat melibatkan banyak orang. Kemudian menciptakan fleksibilitas organisasi. Next, selanjutnya. Next, ya. Nah, ini merupakan alur yang kami lakukan mulai dari evaluasi kinerja sampai dengan peningkatan berkelanjutan. Yang pertama kami melakukan evaluasi melalui working standard yang sudah disampaikan oleh Pak Rusmi. Standarnya apa? Standarnya tentu saja ada di dalam peraturan perundang-undangan dan juga berbagai macam peraturan Bawaslu, juga ada di surat edaran dan juga surat dinas. Kemudian kami melakukan evaluasi kinerja dan melakukan metode analisis evaluasi kinerja. Menggunakan metode deskripsi, analisis perbandingan, dan sebagainya. Kemudian kami melakukan metode peningkatan berkelanjutan PDCA, dan kemudian inilah yang nanti akan mungkin disampaikan juga oleh Pak Ketua, penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Next, selanjutnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk evaluasi kami yang kemudian melahirkan 8 bagian penguatan kelembagaan yang menjadi bagian dari peningkatan berkelanjutan di Provinsi Bawaslu Jawa Timur. Selanjutnya. Nah, ini work standard, ini merupakan evaluasi kinerja kami di Provinsi Bawaslu Jawa Timur. Next. Nah, kemudian ini adalah perencanaan, ada banyak beberapa kegiatan yang kami lakukan dalam melakukan perencanaan, dimulai dengan membentuk tim untuk penguatan kelembagaan, yang itu tim dari sekretariat dan juga dari pimpinan. Kemudian kami melakukan rapat pleno di internal Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan kemudian rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Kota untuk membuat rencana yang lebih terperinci untuk kabupaten kota masing-masing. Next. Kemudian pelaksanaan ini ada kick off penguatan kelembagaan di bulan Agustus 2025. Nah, kemudian dilanjutkan dengan rapat internal dan pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan berdasarkan 8 tema yang kami pilih.
Nah, kemudian ada peer learning. Jadi kami sesama kabupaten kota di masing-masing subbagian, masing-masing korwil itu memaparkan apa yang mereka lakukan, apa hasilnya, apa hambatannya, dan kemudian ini menjadi pembelajaran bersama di antara kabupaten kota dan juga provinsi. Kemudian kami juga membuat instrumen kerja untuk masing-masing bidang, agar benar-benar terkontrol sampai sejauh mana progres dan peningkatan yang dihasilkan. Next. Cek. Jadi kami melakukan supervisi, monitoring, kami juga melakukan rakor dengan kabupaten kota untuk mengecek apakah proses yang sudah kita rumuskan bersama itu dapat dilaksanakan. Nah, di dalam cek ini juga apabila memang ada kendala-kendala baru saat melaksanakan program tersebut, maka disitulah kita akan mencari solusi agar dapat kita laksanakan menjadi lebih baik. Kemudian selanjutnya, ACT. Nah, ACT ini kita kemudian membuahkan banyak produk-produk ya. Jadi kita memang ada penguatan kelembagaan yang sebenarnya ini merupakan program dari Bawaslu RI di seluruh provinsi di Indonesia, tetapi di Jawa Timur kami membuatnya menjadi berbeda. Karena kami membasiskan pada 8 bidang yang nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Ketua, bagaimana penguatan kelembagaan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur menjadi sebuah program peningkatan berkelanjutan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sisin, tetapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua, kami bertiga sebenarnya punya masalah yang sama kemarin saat diminta untuk presentasi di depan kamera, asam lambung. Gitu. Jadi semuanya asam lambung. Kawan-kawan semua, tadi tolong slide-nya agak mundur Mas. Terus. Ya, sudah. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Dewi Tahisinta, bahwa pada sekitar bulan April kami mengundang seluruh Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Atau bahasa berbedanya tadi disampaikan oleh Pak Rusmi Fahrizal Rustam, bahwa kami melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kami lakukan. Terus yang pada sekitar bulan Agustus, seperti yang disampaikan oleh Bu Sisin, kami juga sudah setelah diskusi panjang, pada bulan Agustus lah kami baru bisa mengumpulkan lagi seluruh kabupaten kota, setelah kami merumuskan ada 8 bidang yang diperlukan untuk melakukan penguatan di seluruh Bawaslu Kabupaten Kota. Lalu kami, 8 bidang ini, kami sekaligus juga untuk mendorong setiap korwil. Jadi bidang ini merupakan bidang yang nanti implementasinya menjadi tanggung jawab korwil-korwil, termasuk saya yang tidak punya korwil sebenarnya lalu numpang di korwilnya Mas Rusmi, dan ada juga kasek. Jadi kasek Bawaslu Provinsi ada bidang yang dipegang oleh, yang harus diampu oleh kita semua. Nah, ke-8 bidang itu yang pertama akuntabilitas keuangan. Kami pertama kali ketika kami rumuskan, kami menggunakan pendekatan pilot project. Karena kami belum punya apa kira-kira agar supaya Bawaslu menguat dalam akuntabilitas keuangannya. Selain yang tadi normatif ya, tadi beberapa hal yang normatif. Kami ingin punya pengalaman bagaimana akuntabilitas keuangan itu bisa kita dorong. Itu di Kota Blitar. Penanggung jawabnya Pak Kasek. Ada lagi pelayanan informasi publik dan layanan hukum, itu di Kabupaten Probolinggo, di korwilnya Bu Endah. Ada lagi soal hubungan dan eksistensi kelembagaan, itu di pilot projectnya di Kabupaten Ngawi, itu di korwilnya Bu Eka Rahmawati. Ya. Ada lagi pengolahan data, ini kebetulan di korwilnya Pak Rusmi Fahrizal Rustam. Jadi ada hampir 1 juta lebih data yang kami miliki, form A yang kami miliki, itu susah sekali untuk kita olah. Oleh karena itu kita butuh model bagaimana data yang kita punya bisa kita daya gunakan untuk meliterasi publik lah, kira-kira begitu. Nah, itu di korwilnya Pak Rusmi Fahrizal Rustam di Kabupaten Malang, atau kabupatennya Pak Toto juga sebenarnya di situ. Terus ada lagi literasi demokrasi, itu Bu Sisin, di Kabupaten Tulungagung. Kami di Bawaslu soal literasi demokrasi itu, kami sering diskusi dengan kabupaten kota dan kawan-kawan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Kalau kita bicara demokrasi, tentu harus berbeda dengan kawan-kawan di Bangpol, kawan-kawan di TNI Polri, atau di kampus. Karena Bawaslu mencatat peristiwa pemilu. Oleh karena itu kami di Jatim
sering menyampaikan, maka literasi demokrasi oleh Bawaslu adalah literasi demokrasi yang berbasis catatan peristiwa, bukan yang lain. Catatan peristiwa pemilu. Kami ke depan sebenarnya akan berusaha seperti itu. Terus penguatan manajemen kelembagaan dan penataan tata kelola internal. Ini di korwilnya Pak Anwar Norris di Kabupaten Bangkalan. Ada banyak kabupaten, tapi pilot projectnya di Kabupaten Bangkalan. Terus modernisasi birokrasi itu di korwilnya Bu El. Pilot projectnya di Kota Mojokerto. Dan yang terakhir peningkatan kinerja kelembagaan itu saya pegang, itu di pilot projectnya di Kota Malang. Seluruh pengalaman itu kami lakukan, seluruh ini kami rumuskan rencana aksi pada bulan Agustus, lalu diimplementasikan hingga 4 bulan, dan setelah 4 bulan, di sela-sela itu, sekitar kurang lebih 2 bulan itu berlangsung, kami melakukan apa yang tadi oleh Bu Sisin disebut dengan peer learning, agar supaya pada saat proses kami bisa saling koreksi, apakah apa yang sudah kami lakukan itu berjalan sebagaimana seharusnya atau tidak. Itu kita saling koreksi di situ, dan di akhir kemarin, seluruh kabupaten kota yang menjadi pilot project dari itu diminta oleh kami untuk membuat laporan akhir. Nah, laporan akhir itulah nanti yang menjadi model yang bisa kita kembangkan untuk seluruh kabupaten kota. Saat ini seluruh kabupaten kota itu sudah kita wajibkan. Satu, itu diwajibkan soal akuntabilitas keuangan, itu diwajibkan oleh saya pribadi. Yang kedua, itu diwajibkan oleh korwilnya masing-masing. Misalnya di korwilnya Pak Rusmi Fahrizal, model kota Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang nanti direplikasi di korwil Pak Rusmi dan beberapa kabupaten kota lainnya. Satu lagi ada bidang yang dipilih oleh kabupaten kota berdasarkan analisis mereka sendiri. Kami biasanya menggunakan analisis SWOT. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, kira-kira kalau bidang ini diimplementasikan, itu kira-kira apakah bisa dilakukan oleh kabupaten kota. Pada saat Rapim kemarin, beberapa hari yang lalu, saya juga lupa tanggalnya karena tadi sudah saya sampaikan saya grogi. Kita sudah menyepakati itu semua. Sudah menyepakati semua dengan seluruh kabupaten kota, dan untuk Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ke-8 bidang itu kami coba replikasi. Ke-8 bidang. Jadi kami sudah menetapkan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, satu kabak harus menjadi tim fast bidang A, bidang B, 2 bidang. Jadi kabaknya ada 4, jadi ada nanti setiap kabak itu nanti akan mengampu 2 bidang untuk diimplementasikan di Bawaslu tingkat provinsi di Jawa Timur. Kenapa begitu? Itu begitu penting menurut kami, karena seperti yang kami sampaikan tadi, pengolahan data kami belum punya model, peningkatan kinerja kami juga belum punya model yang bagus. Nah, dari pengalaman itu saya pikir di tahun 2026 sebenarnya mimpi kami di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, di tahun 2026 kami berharap punya referensi yang semakin banyak berdasarkan praktek di lapangan di antara kami di tingkat Bawaslu Provinsi dan kawan-kawan di 38 kabupaten kota yang sudah mengimplementasikan 3 bidang yang sudah disepakati pada saat kami menyebut rapat pimpinan atau Rapim. Bapak-bapak dan ibu-ibu panitia, apakah 2 menit ini sudah bisa kita tuntaskan atau tidak? Karena saya sudah kehabisan materi untuk menyampaikan. Kenapa itu susah? Karena mungkin tadi sebenarnya ditegur oleh Bu Sisin, Mas, sampean kalau bicara itu cepat. Lalu saya jawab ke Bu Sisin, Mbak Sisin, saya itu tidak biasa pidato, dulu biasa demo, gitu kan. Oleh karena itu, memang sebenarnya itulah yang mungkin kami sampaikan, dan ada hal penting, ini penting, berdasarkan pengalaman implementasi bidang, jadi bisa dipastikan penguatan kelembagaan Bawaslu tidak mungkin bisa berjalan kalau 3 hal ini tidak dipenuhi. Walaupun ini sering kita bicarakan sebagai nilai, tetapi kami menyampaikan ini bukan sebagai nilai, tapi sebagai kebutuhan. 1, kolektif kolegial. Yang kedua, membangun kesepahaman antar pimpinan dan sekretariat. Yang ketiga, al-istiqomah kalau dalam bahasanya Pak Daniel, ya, atau konsisten. Konsisten, karena memang persoalan kita berdasarkan pengalaman di Jawa Timur, kolektif kolegial itu tidak seluruhnya mudah untuk diwujudkan. Konsistensi juga tidak seluruhnya mudah untuk diwujudkan. Dan kesepahaman bersama untuk mewujudkan cita-cita tentang penguatan ini juga tidak seluruhnya mudah diterapkan. Itulah
yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Masih ada waktu Pak, mau di... Enggak Mas, sudah habis Mas, mohon maaf. Ya, Baik, saya sudah kapok lah dengan itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang sudah memaparkan materinya mengenai evaluasi kinerja dan peningkatan berkelanjutan. Setelah kita menyimak apa yang dipaparkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur, ternyata banyak sekali metode yang dapat kita laksanakan mengenai evaluasi kinerja di lembaga kita. Selanjutnya, mohon izin Ibu Irtama untuk bisa menyampaikan materinya. Kebetulan apa yang sudah disampaikan oleh Bawaslu Riau dan Provinsi Jawa Timur itu terkait bidang yang Ibu ampu. Sepertinya Ibu orang yang tepat, mohon izin Ibu waktu 20 menit, saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyajian dari dua presenter kita, baik dari Riau maupun dari Jawa Timur. Ya, itu saya sangat mengapresiasi sekali. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekarang mau mendalami terkait dengan akuntabilitas keuangan dan kinerja. Ya, baik, terima kasih atas presentasinya tadi. Terus yang saya hormati juga Bapak Ibu narasumber, tim penilai, ya, Bapak Abhan, juga Bapak-Bapak Ibu yang lain, serta Ibu Deputi Bidang Dukungan Teknis yang hadir di ruangan ini, serta Bapak Ibu semua, ya, ketua anggota dari Bawaslu Provinsi Mohon izin 17. Ibu, Nah, mohon izin Ibu, nah, apa kabar mohon teman izin untuk- ya. terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran, saya mengharapkan langsung masuk ke ini ya, ke slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, kita pahami bahwa terkait dengan akuntabilitas keuangan tadi dari Riau itu betul sudah menyampaikan dasar hukum, sudah menyampaikan mekanisme PBJ dan sudah menyampaikan perencanaan. Saya sangat sependapat Ibu. Jadi pada dasarnya di Bawaslu RI dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh semua unit kerja, ya, kita rapat, koordinasi secara berkala dan mengelola keuangan negara kita, anggaran kita untuk mencapai target kinerja, kita mendapatkan predikat opini 10 tahun berturut-turut. Nah, itu suatu prestasi yang luar biasa karena 10 tahun berturut-turut terus-menerus bisa kita kawal. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan upaya menjaga WTP ini, kualitas tertinggi dalam penyajian laporan keuangan, ini Bapak Ibu sekalian memang kita juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Kalau saya mengatakan itu tantangan ya, tantangan karena memang organisasi kita sangat dinamis, tetapi ketika permasalahan-permasalahan tadi segera dituntaskan, maka bisa meyakinkan pihak BPK untuk terus senantiasa memberikan opini WTP. Jadi permasalahan yang terjadi itu selalu bisa kita selesaikan, bahkan sebagian besar itu selesai sebelum laporan hasil pemeriksaan terbit. Itu yang membawa Bawaslu bisa mempertahankan opini BPK WTP selama 10 tahun berturut-turut, dan ini berkat dukungan seluruh unit kerja Bawaslu, seluruh unit kerja Provinsi, Kabupaten, Kota. Yang berikutnya. Nah, terkait dengan konsep akuntabilitas ini sendiri, ya, mohon izin, terkait dengan konsep akuntabilitas ini sendiri, Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa Bawaslu sebagai lembaga pemerintah itu juga tidak terlepas dari pola pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN. Tadi bicara mengenai planning, perencanaan, jadi sebenarnya perencanaan Bawaslu juga tidak lepas dari kerangka perencanaan pembangunan pemerintahan secara 5 tahun. Ada peraturan presiden mengenai RPJMN 2025-2029 yang diturunkan menjadi rencana kerja pemerintah, dan disitulah Bawaslu menginduk ke dalam salah satu Astacita nomor 1 dan Astacita nomor 7 terkait dengan kelembagaan Bawaslu, dan kemudian itu dituangkan dalam program kerja dan Rensra Bawaslu. Nah, dari Rensra Bawaslu ini setiap tahun betul dituangkan dalam Renja dan dalam RKT, dan itulah yang menjadi hal yang bersama-sama menjadi hutang kinerja kita ke pemerintah.
Dan terkait dengan target kinerja itu pemerintah menurunkan anggaran setiap tahun. Jadi tadi betul apa yang sudah disampaikan oleh Bawaslu Riau, tadi disampaikan ada RKT, rencana kerja tahunan. Nah, rencana kerja tahunan itu sejatinya terus-menerus kita laksanakan, kita wujudkan, dan hasilnya itu, hasil akhir setiap tahun itu dievaluasi oleh Kemenpan RB menjadi laporan akuntabilitas kinerja. Nah itu yang dilakukan evaluasi oleh Kemenpan RB, sedang untuk pelaporan keuangan terkait dengan anggaran yang sudah disampaikan tadi, diberikan opini terhadap kualitas pelaporan keuangan oleh BPK-RI. Nah kemudian terkait dengan tadi, perencanaan penganggaran ini Bapak Ibu sekalian, memang di sini diperlukan kerjasama bareng-bareng dari seluruh unit kerja Bawaslu, ya, terutama terkait dengan lini 1. Lini 1 itu semua unit kerja. Jadi Bapak Ibu, baik di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, semua biro, pemilik kegiatan, pemilik anggaran, itu wajib melakukan pengelolaan anggaran dengan baik, sesuai dengan ketentuan, dan inilah yang dimaksud dengan lini pertama. Jadi kalau dibilang siapa yang harus mengendalikan, masing-masing manajemen, setiap manajemen. Kemudian lini kedua dalam hal ini yang membuat kebijakan, Kedeputian Administrasi, biro-biro di pusat, Kedeputian Teknis terkait dengan teknis pengawasan pemilu, itulah sebagai lini kedua yang perlu memonitor terkait dengan bagaimana pelaksanaannya. Kemudian audit internal APIP sebagai lini ketiga yang melakukan pengawasan. Nah, kerja bareng itulah yang menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan juga laporan kinerja yang unggul. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi bahwa Presiden Prabowo memiliki 8 astacita, dan yang terkait dengan Bawaslu, astacita pertama berkaitan dengan menjaga kualitas demokrasi, pengawasan pemilu yang adil, dan astacita ke-7 terkait dengan reformasi birokrasi pengawasan pemilu dan penegakan hukum pemilu yang berintegritas. Itulah keterkaitan Bawaslu di dalam astacita Presiden Prabowo. Nah, kemudian terkait dengan itu Bawaslu menyusun Rensra. Puji syukur bahwa Rensra Bawaslu 2025-2029 sudah disahkan menjadi Perbawaslu, dan ini cukup lama kemarin dibahas oleh Kementerian Bappenas, ya, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Bappenas sudah diselaraskan secara nasional, sehingga apa yang menjadi target rencana, strategi, dan rencana Bawaslu ke depan itu sudah inline dengan astacita Presiden Prabowo Gibran, dan itu dituangkan dalam Perbawaslu 3 2025. Baru saja ini, jadi ini fresh from the oven informasi terkini. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya, ini visi misi Bawaslu terkait dengan pengawasan pemilu, dan juga terkait dengan bagaimana membangun reformasi birokrasi di internal Bawaslu supaya optimal dalam memberikan dukungan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Lanjut. Nah, kemudian juga terkait dengan dasar hukum pengelolaan keuangan, betul tadi sudah disampaikan, ya. Dan di sini saya hanya menekankan bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan negara, ya, selain semua memperoleh penganggaran, melakukan kegiatan, yang paling penting adalah mari kita sama-sama juga tingkatkan pengendaliannya, supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi oleh BPK tadi setidaknya tidak berulang terus-menerus pada unit kerja yang sama. Kemudian juga, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya menyampaikan peran pengawasan. Tadi inspektorat itu adalah di lini ketiga yang paling berfungsi dalam pengendalian, memastikan semuanya on the track adalah Bapak Ibu di lini 1, pemilik kegiatan, dan juga lini 2 di penyusun kebijakan. Kemudian inspektorat itu memastikan saja apakah pengendalian itu memang dilaksanakan, berjalan,
dalam hal ini memberikan assurance penjaminan mutu melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan juga consulting atau melakukan pembinaan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kembali lagi terkait dengan bagaimana kita menuju ke akuntabilitas. Nah, kita itu pada dasarnya memperoleh anggaran, itu memang tujuannya adalah untuk menciptakan kinerja unggul sesuai dengan RPJMN, Renstra, Bawaslu, dan apa yang menjadi target-target pemerintah yang dituangkan dalam renja kita dan perkin kita. Dan kemudian memang dari pemerintah itu menghendaki yaitu performance based budgeting. Jadi kinerja yang anggaran yang berbasis kinerja. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, proses untuk menuju akuntabilitas ini perlu saya sampaikan bahwa setelah kita memperoleh penganggaran, sumber daya, dan juga pemerintah menyampaikan target kinerja sesuai dengan Renstra, perjanjian kinerja, itu dikelola, dilaksanakan, diukur, dan itu tadi betul kita sudah melakukan evaluasi tadi ya Pak ya, evaluasi terhadap kinerja semua SDM kita, itu hal yang sangat bagus karena ini sudah mendukung ke arah pengukuran kinerja. Kemudian tadi juga pengelolaan data kinerja, berbasis data, menyampaikan rumah data, kita menginventarisir semua data-data hasil pengawasan, data kinerja kita, dan kita juga menyampaikan pelaporan kinerja kita, baik terkait dengan penganggaran maupun terkait dengan kinerja pengawasan pemilu. Dan kemudian juga tadi dilakukan evaluasi kinerja, tadi yang dilakukan yang disampaikan oleh presenter, 2 tadi terkait dengan evaluasi kinerja, bagaimana kita menilai kinerja semua pengawas pemilu untuk memberikan upaya-upaya strategi peningkatan organisasi kita ke depan. Nah, proses yang dilakukan semua itu adalah untuk menghasilkan outcome yang akuntabilitas kinerja tadi ya, untuk kinerja baik pengawasan pemilu maupun target-target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RPJMN dan Renstra Bawaslu. Kemudian juga Bapak Ibu, dalam pelaksanaan penganggaran maupun kegiatan, kita juga memang tidak lepas untuk menjaga akuntabilitas keuangan kita yang memang terjadi Bapak Ibu sekalian dinamika organisasi, kita meleset-meleset sedikit, beberapa hal memang kita tidak bisa pungkiri, tetapi kita berupaya untuk melakukan proses di internal dengan baik dan ini pun sudah berjalan. Bagaimana Bawaslu membangun mekanisme ganti rugi kalau seandainya memang itu terjadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi, Bawaslu sudah memiliki Perbawaslu dan itu pun sudah diidentifikasi dan sudah dilakukan penegakan terkait dengan bagaimana kita memulihkan apabila memang di situ ada kelebihan pembayaran, harus setor ke kas negara dan sebagainya dengan mekanisme tuntutan ganti rugi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam Perbawaslu sudah dinyatakan bahwa ruang lingkup terkait dengan tuntutan ganti rugi tidak pandang bulu. Jadi kita adil, kita konsisten baik terkait dengan pegawai negeri maupun yang P3K maupun yang CPNS maupun pejabat lain. Nah, itu semua kita lakukan proses seperti itu untuk menjaga, mempertahankan akuntabilitas tadi. Nah, kemudian ini prosesnya Bapak Ibu sekalian cukup panjang, mulai dari informasi awal kerugian keuangan negara, dan kemudian hingga ke pembentukan tim penyelesaian kerugian keuangan negara, TPKN, kita meminta SPTJM, hingga sampai ke membentuk majelis, ya, untuk menyelesaikan tadi potensi-potensi kerugian keuangan negara tadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan akuntabilitas kinerja. Seperti tadi saya sampaikan bahwa akuntabilitas kinerja yang ada di Bawaslu itu juga tidak lepas dari kerangka regulasi yang diatur di dalam Perpres 29/2024 maupun keputusan Ketua Bawaslu 84 tahun 2021.
Nah, ini Bapak Ibu semuanya dibangun dari 4 pilar. Tadi dari perencanaan kinerja, betul sekali apa yang disampaikan Bawaslu Riau. Membangun perencanaan kerja berdasarkan kebutuhan real di lapangan untuk mencapai target kinerja. Jadi berbasis outcome, output, dan berbasis kinerja. Kemudian melakukan pengukuran kinerja, pengumpulan data, dan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal yang tadi disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan secara internal oleh APIP. Ya, ini hasilnya Bapak Ibu bisa melihat ada yang sudah sangat memuaskan, ada yang sangat baik, ada yang baik, dan ada yang cukup, tapi mayoritas sudah baik dan sangat baik. Lanjut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, permasalahan umum di dalam akuntabilitas baik, akuntabilitas kinerja kita dalam hal perencanaan kinerja, kita memang di dalam merencanakan suatu kinerja itu kita memang harus bisa menyajikan suatu alat ukur. Ya, alat ukur tadi sudah disampaikan di Bawaslu Jatim sudah berbasis data, ya database. Nah itu. Kemudian memang perlu dapat diukur, sehingga harus spesifik, dapat diukur, timeliness dan sebagainya tadi juga sudah disampaikan. Kemudian penetapan target itu di kita yang masih menjadi permasalahan atau PR kita, menjadi tantangan kita belum mengidentifikasi berapa target kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing provinsi, semuanya masih sama. Nah itu ke depan memang perlu tadi kekhasan, kemampuan, keunggulan masing-masing itu diidentifikasi. Kemudian juga penjenjangan kinerja antar keterkaitan proses kinerja antar level di jabatan, artinya apa yang menjadi kinerja Bawaslu RI itu adalah merupakan kumulasi akibat dari kinerja dari Bawaslu seluruh provinsi di samping Bawaslu RI sendiri. Juga yang provinsi juga merupakan hasil capaian kinerja dari kabupaten kota ditambah dengan kinerja Bawaslu provinsi. Itu yang di kita itu masih kurang terlihat gitu, memang menjadi tantangan. Kemudian juga di dalam menyusun perencanaan kinerja, kita masih kurang mengidentifikasi apa sih kinerja utama, indikator di Bawaslu itu apa. Ya, nah itu yang mungkin perlu menjadi tantangan kita bersama ke depan, Pak. Itu kemudian juga belum melakukan pemantauan atas capaian unit kinerja. Tadi bagus yang Bawaslu Provinsi Jatim sudah melakukan, tetapi barangkali perlu diikuti oleh unit-unit kerja yang lain seperti itu. Jadi kalau kita ada target kinerja, kita harus dimonitor, diukur berapa capaiannya. Kemudian hasil pengukuran kinerja belum dijadikan pengambilan keputusan untuk pemberian reward. Jadi mana yang kinerjanya bagus, mana yang kontrinya bagus, kita berikan penghargaan. Penghargaan bisa dalam bentuk piagam, statement, apresiasi, dan sebagainya. Lanjut. Kemudian juga laporan kinerja kita Bapak perlu dipublish di web masing-masing Bawaslu. Web di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, kinerja-kinerja pengawasan pemilu maupun kinerja-kinerja terkait dengan pengelolaan anggaran itu perlu dipublish, dikomunikasikan. Kemudian juga belum menjelaskan analisis apa yang mendukung faktor keberhasilan, apa yang masih menjadi hambatan, strategi untuk mengatasi hambatan itu perlu dianalisis. Kemudian belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan kinerja ke depan. Kemudian juga memang laporan evaluasi internal juga belum memberikan analisis apa sih penyebab hakikinya, root cause-nya apa apabila ada kendala-kendala tersebut. Kemudian unit kerja juga belum menindaklanjuti, belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dan belum menerapkan kebijakan reward and punishment terkait dengan capaian kinerja dari masing-masing unit. Nah, terus kemudian lanjut aja Mbak. Kemudian yang terkait dengan bagaimana menjaga upaya akuntabilitas tadi, perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan akuntabilitas keuangan itu adalah tugas semua unit kerja Bawaslu, baik lini 1 pemilik kegiatan, lini 2 pembuat kebijakan, dan lini ketiga APIP. Mari kita bersama-sama
bahu-membahu untuk terus-menerus menjaga dan meningkatkan akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja Bawaslu, baik di unit Bawaslu Kabupaten, Provinsi maupun Bawaslu RI. Demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, dan kemudian terkait dengan evaluasi kinerja tadi sudah disampaikan, itu memang saya sangat sependapat dengan Bawaslu Provinsi Jatim, memang perlu dilakukan pengukuran evaluasi kinerja dari semua pengawas pemilu kita, bahkan sampai ke ad hoc. Dan menggunakan salah satu metode, boleh mana saja Bu, yang penting objektif berbasis data. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, sukses untuk semuanya presenter kita. Dua pihak ini sudah bagus dan saya melihat sudah pas untuk kondisi di Bawaslu, kita tinggal bagaimana melakukan perbaikan berkelanjutan. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Utama sudah berkenan memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesi selanjutnya adalah sesi tanggapan, tetapi sebelum kita mulai, saya memberikan reminder dulu kepada presenter, Bapak Ibu dari Jatim dan dari Riau, bahwasanya nanti ada beberapa tanggapan, mohon disimak secara baik, secara seksama, beberapa tanggapan ataupun pertanyaan yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Ibu Provinsi presenter terundang. Silakan, mohon izin. Peningkatan berkelanjutan ya. Cuman ada satu tadi disinggung tentang prinsip-prinsip organisasi modern. Ya saya mau kaitkan dengan sambutan Pak Ketua tadi. Pak Ketua tadi sempat menyinggung soal kasus yang terjadi di Bawaslu Palopo misalnya. Artinya gini, saya kira salah satu prinsip organisasi modern ini juga adalah keberanian kita untuk melakukan apa yang kita kenal sebagai otokritik atau self-criticism. Kita harus berani mengkritik diri sendiri gitu. Ya, kita harus percaya bahwa sebagai lembaga yang bekerja untuk demokrasi, kita harus percaya bahwa kritik itu harus selalu dimaknai sebagai sesuatu yang konstruktif, tanpa harus ada embel-embel kata konstruktif di situ. Nah, saya melihat tadi ini kan yang dipaparkan ini semua masih yang bagus-bagus. Nah, apa ada keberanian untuk itu? Nah, terus kemudian kalau perlu, misalnya ini kan tim juri atau penilai yang hadir kan sudah bagus-bagus semua juga. Tapi kalau perlu, hadirkan juga misalnya pekerja aktivis-aktivis yang peduli pemilu dan demokrasi yang selama ini banyak melakukan kritik juga kepada Bawaslu misalnya sebagai tim penilai. Saya kira kita tidak perlu alergi dengan itu. Kalau kemarin tadi Pak Ketua sempat berpesan bahwa penyelenggara itu nggak perlu baper-baperan kalau kita dikritik. Nah itu saya kira yang penting untuk kita refleksi bersama. Saya kemarin sempat baca misalnya polemik antara Titi Anggraini dan Pak Ketua di Kompas. Itu saya kira menarik karena bisa mencerahkan dan menginspirasi banyak orang. Saya kira begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin menanggapi atau bertanya. Silakan Ibu. Adalah mengenai data. Ini sangat menarik karena Bawaslu Jambi itu pernah mencoba untuk juga sedikit meniru Jawa Timur, termasuk contoh lah gitu kan, panutan kami terkait data, termasuk juga Kaltim. Tapi permasalahannya menyangkut juga ke perencanaan. Ternyata ya keuangan aplikasinya itu mahal. Nah, nggak disetujui kita untuk pakai aplikasi itu. Anggarannya nggak ada gitulah ya. Nah, jadi ini bagaimana, karena Bawaslu itu sangat butuh aplikasi mengenai data karena kita itu punya ad hoc. Ad hoc itu selesai ya sudah, datanya hilang semua. Sementara kita bolak-balik kadang apalagi terkait pertanggungjawaban semuanya, karena kalau data kan semua uang, pompa gitu ya, SPJ dan sebagainya,
Kita diminta berulang-ulang, tapi kalau untuk ad hoc kita akan sangat kesulitan kalau kita tidak kuat di data. Demikian pertanyaan saya, masih banyak waktunya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Dan masih ada waktu 4 menit 23 detik, silakan. Selanjutnya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit saja mungkin saya merespon kawan-kawan dari Jawa Timur dan mungkin bisa relevan juga dengan teman-teman dari Riau soal berangkat dari soal penguatan kelembagaan. Bagaimana posisi penguatan kapasitas SDM berkaitan dengan penguatan kelembagaan itu sendiri. Mungkin bisa berbagi sudut pandang. Apakah dia begitu prioritas atau ada di posisi mana? Jadi kita mungkin ada sudut pandang yang bisa berbagi dengan kita semua. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut. Masih ada Ibu. waktu ya, Langsung lanjut. Terima kasih atas waktunya. Ini bertanya ke Jatim terutama ya. Jatim itu tadi punya inovasi Rapim ya. Ini yang ingin saya tanyakan menarik, bagaimana membangun kolektif kolegial yang efektif sehingga perencanaan itu bisa sesuai dengan apa yang hasil dari kolektif kolegial yang direncanakan. Tadi kan menarik banget ada Rapim yang dilaksanakan tiap tahun mengundang kabupaten kota dan akhirnya menjadi inovasi. Itu bagaimana perencanaan anggarannya juga, karena kan kalau anggaran kita ini RAB-nya juga KRO-nya sudah jelas ya RAB-nya. Nah itu bagaimana membangunnya. Baik, terima kasih Ibu. Barangkali masih ada waktu 1 menit 52 detik. Silakan Bapak. Baik, langsung saya Romson dari Sumatera Utara. Saya tadi mendengar dari Provinsi Jawa Timur bahwa dalam rangka melakukan evaluasi lembaga menggunakan analisis SWOT, yang mana ada kelebihan dan kekurangan. Saya ingin disampaikan apa sih kelebihan dan kekurangan dari Promentika terhadap kelembagaan ini yang nantinya bisa kami terapkan atau kami sebagai guru untuk Bawaslu provinsi yang ada di Indonesia ini. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu Provinsi presenter terundang. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Provinsi yang hadir secara mandiri dan Bapak Ibu Bawaslu Kabupaten Kota yang hadir di Provinsi Bali. Ada tanggapan ataupun yang ingin disampaikan, ditanyakan? Tidak ada sepertinya. Oh, ada, mohon maaf. Silakan Ibu, waktunya 5 menit. Silakan Bu. Izin, nama saya Wina dari Bawaslu Kabupaten Tabanan, Bali. Tadi saya mendengar dari penjelasan dari Bawaslu Jawa Timur terkait dengan rumah data. Jadi saya tahu Jawa Timur itu 38 kabupaten kota. Sementara kami kan hanya 9 kabupaten kota, jadi ekornya ditambah 1. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya Bapak mengumpulkan form A yang tersebar di seluruh Provinsi Jawa Timur, kemudian apakah dalam bentuk hard copy atau soft copy? Karena pengalaman kami di Tabanan itu sangat sulit sekali Pak untuk mengumpulkan form A, apalagi mereka kan ad hoc. Jadi setelah selesai hari H susah untuk dihubungi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Bapak Ibu Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Bali ataupun Bapak Ibu Provinsi yang hadir secara mandiri, apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan silakan. Cukup? Apabila cukup, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu peserta eksternal, Bapak Ibu baik yang hadir sebagai mahasiswa, organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi kepemudaan, apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada. Baik, kalau tidak ada, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bawaslu Provinsi Jatim untuk merespon apa yang sudah disampaikan. Waktunya sama 10 menit Pak, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas seluruh pertanyaan kawan-kawan semua. Yang pertama, yang saya ingat ini, mohon maaf kalau tidak berurutan ya.
Yang pertama, bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengumpulkan data dalam rumah data. Kami di hampir seluruh tahapan kami membuat template form A. Pertama ya. Jadi pada saat pengawasan pungut hitung, template-nya sudah disiapkan oleh tim fas pungut hitung. Jadi kalau kebetulan pungut hitung Bu Sisin. Jadi template-nya sudah ada, misalnya pada lampiran nomor harus berisi foto C hasil, pada lampiran kedua C daftar hadir, pada lampiran dan seterusnya lah. Isinya dan bla 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 bla. Lah, terus bagaimana mereka apakah itu soft file atau hard itu soft yang kita upload? Karena kami memang mau membuat form A. Memang bikin form A, sehingga itu ada nomornya, ada nama petugasnya, ada kapannya, ada uraian peristiwanya, terus ada tanda tangan basahnya, lalu di-scan, di-upload. Kami telah membuatkan seluruh Panwascam se-Jawa Timur yang berjumlah 666 kecamatan itu ada passwordnya. Jadi ada password di masing-masing Panwascam, lalu di-upload dalam rumah data. Nah, bagaimana Bawaslu Provinsi Jawa Timur membuat rumah data itu? Pertama-tama kami merancang tentunya, tetapi saya bukan orang yang agak bagus menjelaskan ya, mungkin kira-kira secara teknis gini. Kami rancang, kami rumuskan idenya, lalu kami identifikasi, karena betul tidak ada anggarannya. Kami identifikasi se-Jawa Timur mana kira-kira staf yang dulu kuliahnya di IT. Setelah itu kami rakor, saya bicara di situ, kami membuat ini dan seterusnya, rakor 3 hari dia membuat aplikasi itu. Jadilah rumah data setelah kurang lebih 5 kali rakor di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, melibatkan 25 orang. Pada saat saya ditanya oleh Pak Deputi Teknis, itu bagaimana Mas cara bikinnya? Bukan nggak ada anggaran dan bla 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 segala macam. Pak, ketika beliau di PLT Kasek ya di daerah Papua sana, saya mau bikin di Papua. Saya kasih nomor teleponnya setelah mengidentifikasi staf di kabupaten kota mungkin tidak sampai 20-25 ya, yang makanya itu lalu tidak bisa diwujudkan. Nah, itu memang tidak ada anggaran kecuali anggaran perjalanan dinas staf ke Bawaslu Provinsi untuk rakor dan membahas itu. Nah, apa yang diwujudkan dalam rumah data, kami sebelum itu membuat namanya prosedur pelaksanaan, karena SOP di Bawaslu Provinsi tidak boleh. Prosedur pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Rumah data sebenarnya adalah prosedur pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang dibuatkan dalam satu aplikasi sekaligus penyimpanan. Di mana itu rumah data disimpan, servernya di PDN. Jadi ada di PDN. Kami diminta izin melalui Bawaslu RI, Pusdatin waktu itu kami datang ke Pusdatin minta, karena kalau servernya Bawaslu RI sepertinya kurang, lalu minta ke Pusdatin untuk memfasilitasi ke PDN, Kementerian Informasi itu, lalu kami difasilitasi di PDN itu agar supaya rumah data servernya di situ. Terus bagaimana soal kelembagaan, tadi ada pertanyaan, itu yang soal rumah data seperti itu. Jadi datanya kalau sekarang karena ada data itu, kami sekarang kalau ditanya bagaimana, apa peran Bawaslu Jawa Timur terhadap pemajuan pilkada. Kami biasa jawab, di rumah data itu ada 3.300 lebih saran perbaikan. Maka tidak mungkin saran perbaikan itu, tidak mungkin pilkada dengan 3.300 lebih itu disebut pilkada baik. Karena saran perbaikan sebenarnya kesalahannya sudah ada, lalu kita minta perbaiki. Kira-kira begitulah. Nah, terus bagaimana dengan kelembagaan dan SDM? Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dipisahkan kasihan Mas. Kalau tadi itu ada pertanyaan, apakah SDM? Tetapi kelembagaan itu tidak hanya SDM, tapi prosedur, SDM, manajemen, budaya kerja dan lain sebagainya. Nah, sehingga memang bagaimana membangun budaya kerja yang baik, tentu kapasitas SDM-nya itu juga dikuatkan, prosedurnya juga dibikin bersama. Tetapi kalau di Jawa Timur kami berusaha berdasarkan praktek yang sudah dilakukan. Usaha untuk tidak, kalau istilah Mbak Sisin tadi, kami tidak menghayal, tidak berasumsi dan segala macam. Jadi kami kumpulkan seluruh kabupaten kota untuk mana praktek baiknya, best practice-nya mana yang bisa kita adopsi, mana yang harus kita hindari dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin ya, nanti kalau ada yang kurang biar Mbak Sisin yang jawab. Mbak. Saya juga sudah, ya silakan. Terima kasih Ketua. Mungkin beberapa hal tadi yang ditanyakan oleh Sulteng salah satunya. Bagaimana, apakah kita berani melakukan otokritik? Nah, tentu saja yang pertama kita lakukan dalam evaluasi kinerja itu adalah otokritik. Kita mengkritik, kita menganalisis bagaimana sih sebenarnya kinerja kita sendiri. Kita melihat dari berbagai perspektif, dari seluruh jajaran, dan juga dari pihak eksternal. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Bawaslu.
Jadi selain ada data-data, kita juga menganalisis data, apa kira-kira yang kurang dari kita, apa yang lebih dari kita. Mungkin sekaligus menjawab pertanyaan Bang Romson dari Sumatera Utara. Nah, setelah kita melakukan evaluasi itu semua, yang di dalamnya juga adalah, termasuk di dalamnya adalah otokritik. Gitu. Kita harus berani melakukan otokritik. Misalnya salah satunya, kalau kita cek ya, ada akuntabilitas keuangan. Kenapa sih penguatan kelembagaan di Jawa Timur itu adalah salah satu temanya adalah akuntabilitas keuangan. Itu adalah salah satu bentuk otokritik kita terhadap kinerja keuangan. Bagaimana temuan-temuan BPK gitu ya. Meskipun WTP tapi masih ada saja temuan-temuan BPK yang harus kami selesaikan. Nah, maka dari itu akuntabilitas keuangan itu menjadi penguatan kelembagaan yang utama, bidang utama untuk seluruh kabupaten kota. Yang nanti ke depannya ini tetap akan menjadi diimplementasikan. Nah, kemudian bagaimana dengan sumber daya manusia? Apakah tidak menjadi prioritas? Nah, kalau kita mau melihat dari 8 tema penguatan kelembagaan, penguatan atau sumber daya manusia itu merupakan cross-cutting issues. Jadi kualitas sumber daya manusia itu ada di 8 penguatan kelembagaan. Bahkan di literasi demokrasi sekalipun. Itu kinerja kita, maksudnya untuk pemahaman, skill menyampaikan kepada masyarakat tentang demokrasi, kemudian pengetahuan, nah ini yang kita juga tetap perlu untuk kita tingkatkan. Makanya mulai dari literasi demokrasi, kami pun selain melakukan training kepada para fasilitator, itu juga kami melakukan membentuk bagaimana bahan presentasinya, bagaimana tayangannya, apa dulu yang harus mereka sampaikan. Nah ini untuk memberikan standarisasi kepada para fasilitator atau para pemateri, narasumber untuk melakukan literasi demokrasi. Nah kemudian untuk kolektif kolegial untuk perencanaan yang efektif mungkin bisa disampaikan oleh Pak Rusmi Farizal Rustam. Terima kasih Bu Sisin. Tadi Bu lihat aja soal Rapim ya. Jadi kita di Bawaslu Provinsi Jawa Timur itu dulu waktu tahapan maupun sekarang di luar tahapan ini memang ada kegiatan Rapim. Jadi di zaman kita ini ada kegiatan rapat pimpinan yang mengundang ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Biasanya ada dalam kota, kalau dalam kota di Surabaya, kalau di luar kota itu karena jumlah ketua dan anggota 38 kabupaten kota itu ditambah kasek. Kita kan ada 176, ditambah kasek berarti sekitar 200. Provinsi panitianya sekitar 30, butuhnya minimal 130 sampai 140 kamar. Jadi kita cari hotel di mana itu kebutuhan 135 sampai 145 kamar ditambah kalau ada narsum. Itu memang kita anggarkan, kita ada anggaran, kita kan hari Rabu rapat pleno. Jadi kita kalau ada anggaran, kalau di tahapan kan memang ada anggarannya. Di kegiatan Rapim ini kita membagi kelas-kelas nanti per divisi. Jadi ada divisi pengawasan, hal-hal kalau di tahapan kan ada persoalan-persoalan misalnya mutarli, coklit itu dia bahas di sana. Ada kelas sengketa proses, penanganan pelanggaran, hukum, Humas Datin ya. Di sana nanti ada kelas-kelas diskusi kalau ada persoalan kita bahas di kelas besar sampai kelas-kelas kecil. Itu gunanya Rapim. Selain Rapim ada namanya rapat divisi ya, rapat kedivisian. Ya, kalau di kita kan ada 6. Ada divisi pengawasan Bu Eka, divisi hukum Diklat Bu Sisin, divisi SDMO Bu Eli, Humas Datin Bu Endah, penanganan pelanggaran Pak Nori, saya divisi penyelesaian sengketa. Kita juga ada kegiatan rapat rakor kedivisian. Kalau dulu di masa tahapan ada persoalan-persoalan kita selesaikan di rapat kedivisian. Ada juga rapat kewilayahan karena di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota, ada 6 komisioner, yang paling banyak Bu Sisin di 7 kabupaten kota, Bu Eka 7 kabupaten kota, kalau saya yang lainnya 6 kabupaten kota kecuali ketua waris karena ketua tidak punya wilayah. Kalau saya daerah Malang Raya, Pasuruan, Bu Sisin daerah Mataraman Tengah ya.
daerah Jombang, Ganjuk, Blitar, Kediri, Kabupaten Kota, daerah Baik, Madura. terima kasih Bapak. Waktunya sudah habis. Jadi kegiatan ini memang kita rencanakan pada waktu rapat pleno. Terima kasih.